Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Hisham Channel, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Kali ini saya berada di Ciamis, tepatnya di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Tanpa banyak basa-basi, mari kita tonton videonya, let's go! Situ Lengkong Panjalu adalah sebuah danau seluas 57,95 hektar dengan pulau di tengahnya seluas 9,25 hektar, bernama Nusa Gede. Di Pulau Nusa Gede terdapat hutan lindung beserta peninggalan purbakala. Konon, Nusa Gede awalnya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu, selain juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Di sini juga terdapat makam penyebar agama Islam yang bernama Mbah Panjalu. Di dalam hutan terdapat 307 pohon yang terdiri dari 30 jenis. Menurut cerita sejarah Panjalu, Situ Lengkong merupakan hasil buatan para leluhur Panjalu, yang hidup di zaman Kerajaan Hindu Panjalu. Konon pada awal abad ke-7, seorang Raja Panjalu menginginkan putra mahkotanya memiliki ilmu yang paling ampuh dan paling sempurna. Maka berangkatlah sang putra mahkota yang bernama Borosengora menuju ke suatu tempat dan berakhir di Tanah Suci Mekah. Di sanalah tujuannya tercapai, yaitu mempelajari dan memperdalam agama Islam dan membaca 2 kalimat syahadat. Setelah tinggal cukup lama maka pulanglah sang putra mahkota ke Panjalu dengan dibekali air zam-zam, pakaian kesultanan, serta perlengkapan pedang dan cis. Di Panjalu, tugas utamanya adalah menjadi raja Islam dan sekaligus mengislamkan rakyatnya. Beliau kemudian menjadi Raja Panjalu menggantikan ayahnya dengan gelar Sang Hyang Borosengora. Mulai saat itulah kerajaan Panjalu berubah dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Konon, air zam-zam dari Mekah ditumpahkan ke lembah bernama Lembah Pasir Jambu. Kemudian lembah itu bertambah banyak airnya dan terjadilah danau yang kini disebut Situ Lengkong. Situ Lengkong Panjalu adalah sebuah danau seluas 57,95 hektar dengan pulau di tengahnya seluas 9,25 hektar, bernama Nusa Gede. Di Pulau Nusa Gede terdapat hutan lindung beserta peninggalan purbakala. Konon, Nusa Gede awalnya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu, selain juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Di sini juga terdapat makam penyebar agama Islam yang bernama Mbah Panjalu. Di dalam hutan terdapat 307 pohon yang terdiri dari 30 jenis. Menurut cerita sejarah Panjalu, Situ Lengkong merupakan hasil buatan para leluhur Panjalu, yang hidup di zaman Kerajaan Hindu Panjalu. Apa saja cerita dan mitos di Situ Lengkong? 1. Sebagai tempat berziarah. Selain sebagai wisata alam, Situ Lengkong juga merupakan wisata ziarah. Di sana terdapat makam leluhur setempat yang selalu ramai didatangi oleh para peziarah yang berasal dari sekitaran Ciamis bahkan dari luar kota. Biasanya mereka berziarah ke makam kuno Prabu Haryang Kancana putra Sang Hyang Borosengora. 2. Terdapat museum, namanya Museum Bumi Alit, di mana di sana tersimpan benda-benda purbakala seperti menhir, batu pengsucian, batu penobatan serta naskah-naskah dan pekakas peninggalan milik raja-raja Panjalu masa lalu, antara lain berupa pedang, cis dan gentat lonceng kecil peninggalan Prabu Sang Hyang Borosengora. 3. Nusa Gede atau Nusa Larang yang merupakan pusat kerajaan Panjalu. Di tengah Situ Lengkong terdapat sebuah pulau kecil bernama Nusa Gede. Konon, Nusa Gede awalnya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu, selain juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Di sini juga terdapat makam penyebar agama Islam yang bernama Mbah Panjalu yang sampai sekarang dikeramaikan oleh masyarakat Panjalu. 4. Air danau yang berasal dari percikan air zam-zam. Konon, air danau Situ Lengkong tercipta dari tetesan air zam-zam yang dibawa dari Tanah Suci.
Setelah bertahun-tahun belajar agama di tanah Arab, Boro Sengora, yang kini telah beragama Islam, berniat kembali ke Panjalu. Untuk membuktikan bahwa pengetahuan agamanya telah mumpuni, sang guru mensyaratkan harus membawa air Zam-Zam ke dalam keranjang yang berlubang-lubang. Setelah sampai di Panjalu, air Zam-Zam tersebut kemudian ditumpahkan ke lembah bernama Lembah Pasir Jambu. Ajaib, lembah tersebut kemudian bertambah banyak airnya dan terjadilah danau yang kini disebut Situ Lengkong. 5. Dihuni makhluk gaib sejenis naga. Menurut mitos yang beredar turun-temurun dari mulut ke mulut di masyarakat Panjalu, Situ Lengkong dihuni oleh makhluk gaib berbentuk ular besar dan panjang menyerupai seekor naga. Makhluk gaib tersebut diyakini masyarakat sebagai sosok penjaga Situ Lengkong. Keberadaan makhluk tersebut memang diyakini oleh masyarakat sebagai pelindung, jikalau ada manusia yang ingin berniat jahat untuk merusak keasrian Situ Lengkong Panjalu. 6. Kisah harimau jadi-jadian. Dalam kisahnya, kedua harimau bernama Bombang Larang yang jantan dan Bombang Kencana yang betina ini sebenarnya adalah manusia dan cucu kembar dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Si kembar Bombang ini lahir di Panjalu dan saat remaja, mereka berguru kepada orang sakti. Namun sayang, keduanya melanggar aturan guru mereka dengan mandi di kolam atau mata air yang jernih berisi aneka ikan. Si kembar Bombang ini berubah jadi harimau. Kedua harimau ini lantas diurus oleh Raja Panjalu saat itu dan Maung Panjalu berjanji akan menjaga kelestarian alam serta memangsa mereka yang merusak alam. Sejak saat itu sampai sekarang, jika warga di sekitar Panjalu merasa melihat harimau di hutan, mereka akan beranggapan itu adalah harimau jadi-jadian Bombang Larang dan Bombang Kencana yang sedang berpatroli. 7. Orang Sumedang dilarang datang ke Panjalu. Menurut cerita yang berkembang di sana, setiap orang Sumedang yang akan menikahi pasangannya orang Panjalu, tiba-tiba waktu di perjalanan terjadi hujan deras disertai angin kencang. 8. Upacara Nyangku. Untuk menghormati leluhur Panjalu, maka sampai saat ini warga keturunan Panjalu biasa melaksanakan upacara adat yang disebut Nyangku. Acara ini dilaksanakan setiap bulan Maulud dengan cara membersihkan benda-benda pusaka yang disimpan di bumi alit. Catatan, beberapa cerita dan mitos di atas saya salin dan kutip dari berbagai sumber, mohon maaf kalau ada yang salah dalam pengucapan dan kesalahan pada penjelasan, mohon diralat. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, komen dan subscribe.